Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Seperdika Atmam dengan NIM 05072201. Di sini saya akan memaparkan tugas 2 dasar-dasar penyuluhan pertanian. Dengan soal apa beda sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan. Beda sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan adalah sistem penyuluhan merupakan keterkaitan antara keseluruhan komponen yang terpadu dalam suatu kegiatan pendidikan yang ditunjukkan, misalnya bagi petani atau nelayan dan keluarga untuk mencapai tujuan, yaitu mengelola usaha tani secara baik dan lebih menguntungkan, menyebabkan sistem tersebut menjadi mereka sebagai pihak yang didengar dan diperhatikan. Dengan menjadikan petani atau nelayan sebagai faktor penentu, maka keseluruhan proses belajar harus mengacu pada kebutuhan petani dan nelayan. Sedangkan sistem agribisnis merupakan sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, yaitu 1. Subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi. 2. Subsistem budidaya atau usaha tani. 3. Subsistem pengolahan hasil pertanian atau agroindustri. Keempat, subsistem pemasaran hasil pertanian. Dan yang kelima, subsistem penunjang atau pendukung. Dengan pendekatan sistem tersebut, orientasi pembangunan mencakup seluruh aspek dalam sistem agribisnis yang dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pelestarian. Dengan pendekatan sistem tersebut, orientasi pembangunan mencakup seluruh aspek di dalam sistem agribisnis yang dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi sistem penyuluhan lebih berorientasi pada penyampaian informasi dan edukasi kepada petani atau perilaku pertanian, sementara sistem agribisnis melibatkan elemen-elemen bisnis seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen keuangan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan probabilitas pertanian. Soal yang kedua, mengapa penting memahami sasaran penyuluhan? Penting memahami sasaran penyuluhan karena itu merupakan tugas pertama bagi seorang agen penyuluhan. Dalam memulai kegiatan penyuluhan, menurut saya, metode penyuluhan apapun yang akan diterapkan oleh penyuluh tidak akan berjalan dengan mulus apabila masih terdapat jarak antara penyuluh dengan sasaran. Artinya penyuluh harus benar-benar mengenal sasarannya. Mengapa pendekatan kepadanya sampai sasaran tidak merasa canggung bila seorang penyuluh melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap keadaan sasaran yang akan disuruhnya, sehingga penyuluh mengetahui perilaku sasaran yang dihadapinya serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh sasaran. Dengan demikian, program yang dilakukan akan berorientasi kepada perilaku dan kebutuhan sasaran. Sebagai contoh, dalam usaha ekonomi, sebagian besar produk pertanian dipasok dari hasil kegiatan usaha tani. Dalam keadaan demikian, petani hendaknya diberikan perhatian khusus oleh agen penyuluhan dengan berusaha memahami sifat, perilaku, dan keadaan mereka di lapangan. Soal yang ketiga, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi. Benar, kegiatan penyuluhan dapat dikatakan organisasi karena di dalam kegiatan penyuluhan memiliki 3 komponen yang harus ada dalam suatu organisasi, mulai dari tujuan, struktur atau unit kerja, hingga sistem untuk mengatur jalannya kegiatan penyuluhan seperti proses input, output, dan juga feedback. Organisasi adalah sekumpulan individu atau manusia yang melakukan interaksi atau kerjasama guna mencapai suatu tujuan bersama yang telah direncanakan. Tujuan dari adanya organisasi yaitu sebagai guna melatih kerjasama, untuk melatih kemandirian, kemampuan, serta keterampilan individu, untuk menambah pergaulan, untuk memanfaatkan waktu luang, untuk mencari keuntungan bersama-sama. Ciri-ciri dari suatu organisasi yaitu memiliki tujuan, terdapat anggota di dalamnya, saling melakukan kerjasama, dapat peraturan di dalamnya, serta terdapat pembagian tanggung jawab dan tugas. Unsur-unsur dari organisasi yaitu personil atau anggota, kerjasama, tujuan,
sarana dan prasarana lingkungan dan sumber daya alam. Macam-macam bentuk dari organisasi yaitu organisasi politik, organisasi sosial, organisasi olahraga, organisasi agama, dan organisasi mahasiswa. Manfaat dari adanya organisasi yaitu: 1. Untuk melatih mental dari setiap individu. 2. Untuk membentuk karakter individu. Ketiga, untuk menambah wawasan setiap individu. Keempat, untuk melatih kepemimpinan individu. Dan yang kelima, untuk mempermudahkan dalam memecahkan permasalahan. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.